Baik, kami lanjutkan perbincangan. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Jayadi Hanan untuk bisa menjelaskan tadi apa yang coba disampaikan sebelum jeda karena sempat kami putus karena untuk memperbaiki masalah audio. Tadi sempat menjelaskan mengenai bagaimana adanya migrasi suara dari pasangan ataupun juga antara pasangan paslon nomor 3 dengan pasangan nomor 2 antara suara Ganjar, suara Prabowo dan juga Gibran. Silakan Pak Jayadi dilanjutkan. Jadi dari Oktober ke Desember itu ada pergerakan suara yang menarik ya kalau dibandingkan dengan basis suara di pemilu 2019. Pertama, di kalangan pemilih Jokowi yang non PDIP, artinya bukan pemilih PDIP, itu pemilihnya terlihat makin terkonsolidasi ke pasangan Prabowo Gibran gitu. Pada saat yang sama pemilih Jokowi yang non PDIP itu makin tergerus makin meninggalkan Ganjar. Itu selama ini kan pemilih Pak Jokowi itu lebih dari 60% itu baik yang PDIP maupun non PDIP selalu ke Ganjar. Nah, itu terjadi pergerakan seperti itu. Di sisi lain pemilih pemilih Jokowi yang PDIP itu juga mengalami penurunan yang memilih Ganjar dibandingkan dengan Oktober 2023 ini. Nah, yang memperoleh keuntungan dari situ suara Ganjar yang pemilih PDIP itu perpindahannya ke Prabowo. Tapi yang menarik, pasangan nomor 1, pasangan Amin juga memperoleh sejumlah perpindahan suara dari pemilih Jokowi yang PDIP itu. Jadi ada tambahan di situ. Di sisi lain yang juga menarik kalau kita perhatikan perpindahan suara dari pemilih Prabowo di 2019 itu yang memilih Prabowo lagi pada Desember 2023 ini makin turun jumlahnya. Sudah di bawah 50%. Nah, kemana suara Prabowo yang turun itu pindahnya cenderung ke Anies. Jadi maka kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan Oktober 2023, pada Oktober itu kan suara Anies sekitar 19, sekarang sudah mendekati 23%. Jadi ada kenaikan sekitar 3-4% untuk Anies Baswedan Amin ya. Di sisi lain yang tergerus adalah pemilih Ganjar, turun dari sekitar 27-28% pada Oktober 2023 menjadi sekarang di kisaran 23%. Di sisi lain, kalau boleh disebut yang menyatakan belum tahu atau belum punya pilihan, itu juga turun pada Desember ini. Pada Oktober lalu di survei LSI itu sekitar 18%, sekarang turun menjadi sekitar 8%. Nah, itu terbagi sebagian besar ke Prabowo, sebagian kecil ke Anies. Jadi itu yang pergerakannya menarik. Kalau pergerakan ini terus terjadi, maka ada kemungkinan peningkatan suara Prabowo itu akan masih berlanjut tapi tidak akan terlalu deras. Sebaliknya kemungkinan tergerusnya suara Ganjar itu juga akan makin banyak, tetapi itu akan diikuti juga oleh kemungkinan naiknya suara Amin. Maka kalau kita berasumsi akan ada 2 putaran, maka sekarang kita belum tahu pada Desember ini siapa yang akan masuk putaran kedua. Untuk sementara yang mungkin itu adalah Prabowo. Tapi yang kedua itu siapa? Antara Anies dan Ganjar itu belum terlalu terlihat saat ini. Baik Pak Jayadi, sampai di situ dulu kita sambil lihat juga bagaimana hasil dari survei LSI, Lembaga Survei Indonesia yang tadi sudah dijelaskan lebih rinci oleh Pak Jayadi Hanan, termasuk juga mengenai masalah migrasi suara dari pasangan ini, kemudian siapa yang awalnya memilih nomor 2, nomor 3, kemudian berpindah kemana. Kita sudah lihat arahnya, sambil kita saksikan bersama. Ini akan kami sajikan, inilah dia berdasarkan kepuasan pemerintahan Joko Widodo. Nah, ini nanti mungkin kita bahas selanjutnya bagaimana kemudian efek dari puas atau tidak puas melihat pemerintahan Joko Widodo akan berpengaruh terhadap suara mereka, akan memilih siapa, apakah akan memberikan suaranya kepada pasangan Ganjar karena ini merupakan pasangan yang didukung juga dihasilkan oleh partai PDIP, partai dari Pak Joko Widodo, atau memberikan suaranya untuk pasangan Prabowo Gibran di mana pada paslon nomor 2 ini ada Mas Gibran yang merupakan anak dari Presiden Jokowi. Kita juga lihat bagaimana sejauh ini, inilah dia hasil survei sementara dari LSI, angka balapan suara untuk bisa mendapatkan hati rakyat. Bang Ipang, seperti itu. Bang Ipang, kalau melihat tadi ada hal-hal menarik dari perpindahan suara.
pasangan Amin, kalau itu memang terus terjadi, kata Pak Jayadi Hanan, pasangan Amin ini kemudian akan mendapatkan penambahan suara. Pak Prabowo memang iya, tapi rasanya tidak akan terlalu banyak lagi. Tapi kemudian justru Pak Ganjar yang akan semakin tergerus. Bang Ipang melihatnya? Iya Mbak Putri, ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh timnya Mas Ganjar. Ketika Pak Jokowi yang awalnya itu kuat cengkramannya dengan Mas Ganjar. Nah, level confidence-nya juga ada di situ. Nah, ketika memang tidak ada Pak Jokowi, Jokowi efek juga nggak ada dengan Ganjar. Kan hasil survei 2 tahun belakangan, bahkan setahun belakangan kan kelihatan tuh Mbak bahwa Ganjar itu selalu leading ya dibanding Pak Prabowo, dibanding Pak Anies ya. Tiba-tiba kan begitu berpasangan hari ini Prabowo Gibran, elektabilitasnya yang Ganjar Prabowo yang signifikan. Sementara kecenderungan Ganjar trennya turun. Nah, Pak Anies kalau membaca tren ini ada kemungkinan Pak Anies masuk gelanggang putaran kedua kalau ada 2 putaran. Makanya Pak Anies kan pernah ngomong, saya tidak menginginkan 1 putaran, kita cukup 2 putaran tapi kita masuk. Nah, tetapi kalau terjadi migrasi memang signifikan ke Pak Prabowo, kemudian pergeseran suaranya pemilih Pak Jokowi atau yang selama ini mengendorse Pak Jokowi, atau Jokowi efek itu cenderung ke Prabowo dan kemudian pemilihnya itu juga cenderung ke Anies, ya tentu ada perpindahan suara hari ini gitu, kantong-kantong suara. Jadi kalau Anies hari ini kan hanya cara, yang kedua poinnya gini Mbak Putri, Anies hari ini kan hanya untuk melawan kemustahilan. Melawan kemustahilan yang dianggap tidak akan pernah menjadi calon presiden, ya kan? Hari ini terbukti tidak akan bisa masuk putaran kedua. Nah, ternyata hari survei dari tren survei, kalau kita sebenarnya itu lebih tertarik tren survei Mbak. Kalau per hari ini tuh belum bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena per hari ini kan undecided masih besar, swing voter masih besar, pemilih mengayun masih besar, pemilih yang masih menunggu debat kandidat masih banyak, pemilih yang menunggu masa kampanye masih banyak, bahkan pemilih yang menunggu barang dan uang juga masih ada. Nah, artinya kalau bicara tentang pemilu, peta elektoral, saya lebih cenderung memang membaca tren. Nah, kalau kita melihat trennya hari ini, yang positif adalah Pak Prabowo dan termasuk Pak Anies. Nah, yang negatif trennya adalah Mas Ganjar. Karena yang dibilang hasil survei oleh Mas Jayadi Hanan itu kan bahwa pemilihnya yang selama ini pemilih Mas Ganjar itu yang dulu milih PDIP, milih Pak Jokowi, dan yang puas dengan Pak Jokowi rata-rata signifikan solid ke Mas Ganjar. Nah, sekarang ternyata pemilih Pak Jokowi sudah solid ke strike ticket voting ke Pak Prabowo. Artinya meninggalkan Mas Ganjar. Nah, artinya pemilih Mas Ganjar hari ini adalah betul-betul partai ID-nya yang identifikasi membership partisanship partai ideologi, yang artinya kader-kader partai, yang artinya mereka memilih PDIP, memilih Ganjar, bukan lagi memilih Pak Jokowinya. Nah, yang memilih Pak Jokowi, tapi yang menarik dari data itu kalau saya mencermati, hebat banget memang Prabowo Gibran gitu. Betul, mungkin sampai di situ dulu Bang Ipang. Kita akan nanti jelaskan lebih lanjut, tapi saya akan berikan kesempatan juga kepada Bang Nahra. Bang Nahra, bagaimana melihatnya kalau Bang Ipang ini kemudian menyuarakan narasinya adalah Pak Anies melawan kemustahilan, tapi besok debat, bagaimana memanfaatkan masa-masa tersisa ini, masa kampanye masih ada, debat-debat juga masih ada, untuk bisa mendapatkan meraup suara sebanyak-banyaknya. Bang Nahra. Ya, Anies itu sudah biasa ya, sampai ada pemilihan lembaga survei itu ngadain games ya. Kalau nanti Anies lolos nyapres, mau beri Alphard. Ternyata lolos juga, Alphard nggak pernah cair kan. Sekarang banyak yang seperti itu dalam rangka untuk mendegradasi para pemilih Anies yang ada di bawah, seolah-olah itu Anies diragukan. Tapi Mas Anies sukses terus, sukses terus. Jadi apa yang diragukan oleh pemilih, calon pemilih yang kemudian dipengaruhi oleh lembaga survei itu banyak yang terkecoh, dan kemudian Pak Anies berhasil menjawabnya. Apalagi nanti kalau sudah melewati 5 kali debat, saya yakin sekali ini akan berubah total, ya total. Besok mulai ada debat, saya yakin salah satu paslon akan, ya mohon maaf ya, mungkin kaget gitu ya, kaget gitu. Meskipun ada salah satu survei di Kompas hari ini cawapresnya tinggi sekali, tinggi sekali. Saya juga kaget loh, kok bisa tinggi ya. Padahal di media sosial itu banyak dibully, hebat bener saya bilang gitu kan. Nah, tetapi kalau lagi-lagi kalau kita lihat di media sosial, yang nomor 1 Anies. Nah, media sosial ya, termasuk pribadi ya, tokoh-tokoh itu membuat survei, kemudian di Twitter, di Instagram, di Facebook dan seterusnya,
tinggi, Anies itu paling tinggi. Tapi ini media sosial, tentu berbeda dengan lembaga survei karena metodenya berbeda-beda ya. Tetapi saya yakin sekali karena dalam perjalanan kampanye selama ini, Pak Anies sudah berkali-kali melakukan ketemu dengan masyarakat dan membuka diri. Tidak ada satupun yang diatur pertanyaan maupun agendanya. Semua terbuka dan itu pertanyaan nggak pernah diatur dan Anies berhasil menjawab semua pertanyaan masyarakat. Sekalipun itu yang bertanya adalah para Gen Z dan milenial. Dan luar biasa. Maka kemarin ada yang ada keceplosan dari salah satu penanya yang menghina Nabi. Itu Anies menyesal sekali. Siapa itu? Kok bisa menghina Nabi di acara Desa Anies? Ya memang itu terbuka, karena semua bisa ikut, semua bisa bertanya, bisa berdebat dan seterusnya. Maka namanya Desa Anies karena mendesak Anies supaya menjawab semua pertanyaan. Dan Anies sukses menjawab semuanya. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, yang mana mungkin tidak dimiliki oleh paslon lain. Seperti itu Mbak Viola. Dapatkan bagaimana keyakinan optimisme dari paslon nomor 1 yang disuarakan oleh Bang Nahra, tapi sayangnya juga Bang Nahra sepertinya waktunya juga terbatas untuk bergabung dengan kami. Jadi terima kasih sudah bergabung hingga segmen ini Bang Nahra. Nanti juga di segmen berikutnya akan ada Bang Guntur Romli mewakili paslon nomor 3 yang akan juga memberikan pandangannya kenapa kemudian suara yang didapatkan oleh Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD ini semakin lama semakin tergerus. Sesaat lagi.